Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jarkasi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Pratama. Selama 10 menit ke depan kita akan membahas tentang membumikan Islam di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya masing-masing. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Dwi Akbar Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbilam. Perkenalkan, nama saya Nur Farida. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Askia Putri. Perkenalkan, nama saya Keiza Oktaviani. Baik, saya akan membacakan tentang jejak Islam dalam sejarah bangsa Indonesia. Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan hingga kemerdekaan, Islam memberikan spirit perjuangan bagi para pahlawan bangsa. Kontribusi ulama dan tokoh Islam sangat nyata dalam pergerakan kemerdekaan dan penyusunan dasar negara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mencapai 12,7% dari populasi global. Islam dan negara. Persaudaraan umat Islam melampaui batas geografis, tetapi implementasi nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan karakteristik negara. Islam mengajarkan konsep ukhuwatun Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim yang tidak terbatas oleh wilayah, suku, atau bangsa. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara telah mengakomodasi nilai Islam sekaligus menjunjung tinggi kebangsaan. Pancasila khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan nilai-nilai religius termasuk nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Islam dan nasionalisme perlu berjalan harmonis agar umat Islam dapat berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika umat Islam mendukung dan menjaga keutuhan negara dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman, maka akan tercipta energi positif. Nasionalisme yang tidak bertentangan dengan Islam justru bisa memperkuat Islam dalam memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Next. Islam dalam kehidupan berbangsa. Sebagai seorang muslim dan nasionalis, umat Islam di Indonesia harus dapat menyeimbangkan antara keyakinan agama dan kecintaan terhadap tanah air. Pandangan dikotomis adalah cara berpikir yang membagi sesuatu menjadi dua bagian yang bertentangan antara agama dan negara perlu dihilangkan, agar umat Islam tidak hanya fokus pada aspek ukhuwari atau segala hal antara dunia dan akhirat setelah wafat, tapi juga berkontribusi dalam membangun kehidupan duniawi. Kontribusi dalam pembangunan bangsa harus dipandang sebagai bagian dari ibadah, sebab negara yang stabil akan mempermudah umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya. Modernitas Islam. Islam adalah agama yang universal dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Islam berlaku untuk seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman, sehingga harus responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada paradigma neo-modernisme, diperlukan untuk menekankan pentingnya itijat kontemporer dan kontekstual. Pendekatan neomodernisme penting untuk menegaskan perlunya itijat atau pemikiran baru yang sesuai dengan konteks masa kini tanpa peninggalan prinsip dasar agama. Yang ketiga, Islam tetap harus memberikan solusi bagi tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Islam harus hadir menawarkan solusi untuk masalah-masalah modern seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan teknologi, namun tetap menjaga kemurnian nilai-nilai ajaran Islam. Berikutnya, pribumisasi Islam. Yang pertama, pribumisasi Islam adalah cara menyesuaikan Islam dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya. Yang kedua, pribumisasi bukan Arabisasi, melainkan upaya Islam agar lebih diterima masyarakat. Yang ketiga, Islam harus tetap menjadi pedoman moral yang berjalan selaras dengan kearifan lokal. Berikutnya ada definisi dari pribumisasi Islam.
yaitu proses menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa mengubah prinsip dasar Islam. Dan tujuannya membuat Islam lebih diterima masyarakat lokal, menjaga orisinalitas ajaran Islam sambil tetap menghargai budaya setempat. Contoh penerapannya adalah perayaan Maulid Nabi dengan nuansa budaya daerah, ceramah dan dakwah menggunakan bahasa daerah, tradisi lokal yang diselaraskan dengan ajaran Islam. Dan poin pentingnya adalah pribumi,sasi, bukan Arabisasi. Islam tetap menjadi pedoman moral sejalan dengan kearifan lokal. Berikutnya ada keberagaman Islam di Indonesia. Keberagaman umat Islam di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang harus dijaga. Namun, keberagaman ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal membangun harmoni sosial. Potensi konflik akibat kurangnya komunikasi antar budaya dan agama harus diminimalisir dengan membangun sikap toleransi dan kesetaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Penjelasannya, keberagaman umat Islam di Indonesia adalah sebuah kekayaan yang harus dijaga. Namun, keberagaman ini juga bisa menimbulkan tantangan, khususnya dalam membangun harmoni sosial. Konflik bisa muncul karena kurangnya komunikasi antar budaya dan agama. Oleh karena itu, penting untuk membangun sikap toleransi dan kesetaraan dalam masyarakat yang majemuk agar tercipta kehidupan yang damai. Selanjutnya ada agenda prioritas. Yang pertama, meningkatkan kesadaran umat Islam tentang peran mereka dalam pembangunan bangsa. Umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, jadi punya peran penting dalam membangun bangsa. Kesadaran ini penting agar umat Islam tidak hanya fokus pada ibadah saja, tetapi juga aktif di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Yang kedua, Islam harus lebih menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan persamaan. Islam mengajarkan keadilan, demokrasi, dan persamaan yang juga merupakan nilai-nilai penting dalam kehidupan bernegara. Islam perlu dipahami sebagai agama yang mendukung hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, pemilihan pemimpin yang adil, dan perlakuan setara bagi semua warga. Dengan begitu, Islam bisa menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Dan yang terakhir, Islamisasi harus lebih berfokus pada esensi ajaran Islam, bukan hanya sekedar simbolisasi. Banyak orang lebih menekankan simbol-simbol Islam seperti pakaian atau istilah Arab. Padahal yang lebih penting adalah nilai-nilainya, seperti jujur, bertanggung jawab, dan tolong-menolong. Islamisasi seharusnya memperkuat akhlak dan perilaku, bukan hanya tampilan luar. Jika fokus pada isi, Islam bisa menjadi kekuatan positif yang menjawab tantangan zaman dengan bijak. Baik, jadi untuk kesimpulannya adalah Islam di Indonesia harus terus berkembang dan beradaptasi sesuai konteks zaman. Perpaduan antara Islam, nasionalisme, dan modernitas menjadi kunci utama dalam membangun bangsa yang lebih maju dan harmonis. Keberbangsaan yang ada harus dijadikan sebagai kekuatan untuk menciptakan persatuan, bukan sebagai sumber pemecahan. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatul alamin. Baik, cukup segitu saja presentasinya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.